Di episode yang keempat, saya pun telah berhasil mencegah ayahnya untuk mempermalukan kakek Yun di depan semua warga. Setelah kejadian itu, Yun pun selalu memikirkan saya. Lanjut di episode kelima, setelah saya mabuk dan mendengar bahwa Yun mengajak Gong untuk tinggal di perumahan sekolah, ia pun tidak bisa tidur. Keesokan hari, ia pun pindah ke rumah dinas tersebut. Sampai di perumahan dinas tersebut, Yun pun tidak menerima saya, akan tetapi saya pun bersikeras masuk. Kemudian sang kakek pun berkata bahwa ia hanya menyiapkan satu kamar. Terus mereka pun bertengkar. Akhirnya Gong pun menang dan mendapatkan kamar yang bersih. Terus sang kakek pun berkata kepada Yun bahwa saya di sini untuk mengawasinya karena pembangunan golf akan segera dilakukan. Kemudian Gong pun membantu kakek untuk mencuci mobil. Di sana Gong mulai mengganggu Yun. Akhirnya suara mereka terdengar oleh saya dan saya pun sangat marah dan cemburu. Sang kakek pun sangat senang kepada Gong yang pandai memasak. Ia pun menanyakan apakah Gong keberatan berpacaran dengan wanita yang lebih tua 7 tahun darinya. Lalu Gong pun mengatakan itu tidak menjadi masalah baginya. Mendengar hal itu, saya pun sangat marah. Kan tetapi Yun tidak masalah berpacaran dengan siapapun asalkan jangan seumuran dengannya. Kemudian mereka pun saling menunjukkan keahlian mereka masing-masing kepada kakek dengan cara membantu kakek agar mendapatkan perhatian kakek. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan loncengnya. Sampai akhirnya mereka pun kelelahan. Esokan hari, Yun pun menceritakan kejadian tersebut kepada Ji-hye dan Bu Meng. Pada saat di sekolah, map saya dan Yun pun tertukar. Hal itu membuat saya sangat senang. Sementara itu, Ji-hye yang kebetulan lewat pun menguping mereka. Melihat Yun dan saya mulai kembali akrab, ia pun mulai merasa cemas. Lalu Ji-hye pun menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Yun. Lalu kakek pun merencanakan untuk mengumpulkan warga untuk menjatuhkan perusahaan ayah saya agar pembangunan tidak dapat dilakukan. Tetapi warga tidak ada yang datang. Sementara itu ternyata ayah saya sedang bersama warga di restoran sebelahnya. Melihat mereka semua berkumpul, sang kakek pun sangat marah. Terus ayah saya pun menghina kakek dan mengusirnya. Hal tersebut membuat kakek sangat marah dan memukul ayah saya. Semua orang pun berusaha memisahkan mereka sampai akhirnya kakek pun terjatuh. Setelah kejadian itu, Yun pun menuduh saya yang menyebarkan keberadaan kakek di mana. Lalu saya pun berkata jika ia tidak pernah memberitahukan ayahnya keberadaan kakeknya. Terus Yun pun berkata pada saya agar ayahnya tidak melakukan pembangunan golf tersebut hanya karena ingin balas dendam kepada kakek. Lalu saya pun berkata jika perusahaan golf itu menguntungkan, kenapa tidak dilakukan karena ia adalah seorang pengusaha. Saya juga berkata bahwa ia tidak bisa menghilangkan dendam ayahnya saat mereka bangkrut dahulu dan bagaimana keadaan mereka dahulu. Keesokan pagi, mendengar kejadian tersebut, Ji-hye pun sangat senang. Ji-hye pun mengatakan bahwa Yun tidak boleh percaya pada kata-katanya saya. Terus, Ji-hye pun mengajak Yun untuk minum di rumahnya Yun. Di sisi lain, Yun pun membaca buku yang diberikan kakek. Buku itu berisi betapa pentingnya gunung tersebut bagi kehidupan penduduk. Malam hari pun tiba. Ji-hye yang sudah sampai di rumah Yun pun diam-diam masuk ke kamarnya saya. Ia duduk sejenak. Kemudian Ji-hye yang mabuk memaksa Gong untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yun. Mendengar ucapan Ji-hye tersebut, lalu saya pun tidak bisa tidur. Ia pun pergi mengambil air minum. Pada saat itu, ia menemukan sebuah tali yang bergantungan. Ia pun menarik tali tersebut. Ternyata ada loteng di atasnya. Ia pun menaikinya. Di sana ia melihat kotak spesial berisi fotonya dahulu bersama Yun. Pada saat itu, Ji-hye pun ingin pulang. Lalu ia melihat kaki yang menggantung
jantung. Ia pun terkejut dan berteriak. Ternyata itu ialah Sae. Melihat Sae yang memegang kotak, Yun pun langsung lari mengejarnya. Ia pun terpeleset dan akhirnya menarik celananya Sae, sehingga isi kotak tersebut pun berserakan. Pagi, karena saya sangat malu, ia pun mogok makan. Di sini terlihat ada sepucuk surat yang jatuh di lantai. Sampai di sekolah, saya pun bertemu Yun. Ia pun menanyakan kenapa Yun menyimpan foto mereka waktu bersama dulu. Yun pun berkata ia lupa membuangnya. Lalu ia hanya meletakkannya di atas loteng. Saya pun menanyakan apakah foto itu berarti. Terus Yun mengambil foto tersebut dan membuangnya. Kemudian ayah saya pun datang. Ia sangat marah karena saya tidak menjenguknya sewaktu ia sakit. Ia juga mengancam jika kakek Yun tidak meminta maaf kepadanya, ia akan meruntuhkan rumah tersebut. Kemudian Yun pun kembali menyimpan kotak foto tersebut. Mendengar langkah kakek saya yang baru saja pulang, ia pun berinisiatif untuk mengantarkan selimut. Akan tetapi ia memeriksa. Ternyata saya sedang sakit demam. Lalu ia pun mengompresnya karena di rumah tidak ada obat. Hampir setiap malam saya pun bermimpi tentang kenangan masa lalu. Ia selalu berharap pada waktu itu Yun akan turun. Tetapi dalam mimpi tersebut Yun tetap saja menghilang. Terus ia pun tersadar. Lalu ia menggenggam tangan Yun. Lalu ia pun mencium Yun. Yun sangat terkejut, tetapi ia juga menerima ciuman tersebut.